Nah, apa itu tulisannya? Reseller power, Power Ranger. Artinya apa? Kekuatan menjadi seorang reseller. Oke, lanjut. Nah, ini mau saya bahas ini nih. Lihat ya. Era konvensional. Era di sini bukan berarti malu ya. Kade ya. Orang Sunda malu konvensional. Kade ya. Di sini kita bukan orang Sunda semua ya. Era konvensional, zaman konvensional, atau lebih mudahnya saya bahasakan zaman kolonial. Apa kolonial? Tahu? Zaman kolot-kolot milenial. Ya, zaman dahulu kala. Ya, rata-rata orang tua kita sekolahin kita nih, betul nggak? Disekolahin. Biar apa? Biar pinter katanya. Supaya nanti lulus sekolah bisa kerja, betul ya? Ada nggak yang ngerasain dulu waktu masih remaja dimarahin sama orang tua gara-gara malas bangun sekolah? Ada? Wah, dulu kebetulan saya juga sama dididik sama ayah saya, ini luar biasa, rada militer. Telat bangun dikit diangkat di smackdown saya, di chok slam, ya bangun, ya kan? Biar apa? Biar berangkat sekolahnya rajin. Setelah SD, SMP, SMA, kalau yang sempat kuliah akan dituntut untuk Nah, dulu kita di brainstorming, kalau lulus sekolah harus bisa jadi PNS, betul nggak? Wah, seingat saya PNS ini adalah strata paling tinggi dalam kehidupan sosial waktu itu. Ya, saya dulu atau mungkin bapak ibu waktu ngelamar pasangannya nih, bapak-bapak ditanyain sama calon mertua, betul nggak? Kerja kamu apa, nak? Kerja kamu apa, Le? Kalau kita jawab pedagang sayur misalnya, kadang responnya tidak sebaik ketika kita bilang, wah, saya alhamdulillah PNS. Kayaknya bangga banget calon mertua, betul nggak? Jadi ini strata paling tinggi waktu itu jadi PNS. Impian semua orang. Bahkan mungkin ada di sini juga yang berprofesi sebagai PNS dan betul bangganya luar biasa, betul nggak? Lalu ada lagi yang pengen jadi dokter, pengacara, polisi dan lain-lain. Intinya jadi profesional. Orang profesional di mana dibayar besar karena keprofesionalitasan mereka. Paham? Lanjut, next. Nah, di era digital sekarang orang disekolahin, kita disekolahin sebetulnya bukan hanya buat pinter, tapi buat ngebangun relasi. Sepakat gak? Dan banyaknya sekarang ngebangun relasi pengen bisnis. Ini biasanya terjadi di kaum-kaum milenial sekarang. Nah, tadi kalau Kang Agus nanya siapa yang usianya di atas 50, saya mau nanya, siapa yang usianya di bawah 30 tahun? Boleh angkat tangan? Yang ngaku-ngaku saya doain sisanya. Ada di bawah 30 tahun? Di bawah 20? Wah, ada juga. Di bawah 19? Wah, di belakang itu ada ya. Di bawah 18? Masih ada. Di bawah 17? Masih ada. Di bawah 16? Oh enggak, yang 17 siapa? Boleh berdiri? Boleh berdiri yang 17? Boleh? Oh, berdiri yang 17. Yang 17 tahun, boleh berdiri. Yang 17 tahun, nah ini lihat nih, kita lihat nih. Kita liatin bareng-bareng nih. Yang 17 berdiri. Nah, ini nih, era zaman sekarang. Saya mau titip pesan sama teman-teman yang 17 tahun, ya. Tua kaya raya itu biasa, tapi muda kaya raya baru luar biasa. Oke, silakan duduk. Betul nggak? Di era sekarang orang itu udah cita-citanya, wah saya pengen bisnis apa, saya mau jadi pengusaha apa, betul ya? Yang era-era sekarang. Nah, sekarang kita lihat, lanjut. Nah, bisnis tentu yang namanya bisnis itu pasti menjual produk, betul ya? Produk itu bisa barang, bisa jasa. Misalnya kalau jasa apa aja? Misalnya refleksi, betul nggak? Jasa dijual nggak? Dijual. Nah, kuncinya adalah penjualan. Dia harus bisa berdagang, selling. Kalau nggak ada selling, nggak mungkin bisa. Nah, sekarang lihat ya. Ada yang tahu Agnes Monica nggak? Dulu pernah nggak main iklan?
Pernah ya? Iklannya gimana? Gini nih, kurang lebih. I'm for you. What you? Pertanyaan saya, Agnes Monica pakai Vario nggak? Mungkin pakai Alphard dan lain-lain, betul nggak? Tapi kenapa perusahaan Honda sampai hire Agnes Monica untuk jadi bintang iklan? Karena tujuannya supaya produknya laku. Nih saya kasih tahu nih ya, Honda itu nggak bangkrut walaupun tiap hari jualan motor. Sekali lagi, Honda nggak pernah bangkrut walaupun tiap hari jualan motor. Kenapa? Karena memang dia produksinya produksi motor. Toyota pun nggak pernah bangkrut walaupun tiap hari jualan mobil, betul nggak? Karena dia memang tugasnya jualan mobil. Nah kalau kita di rumah jual kulkas, jual kasur, nah artinya lagi bangkrut, betul ya? Nah tapi kalau pebisnis ya yang berdagang punya produk pasti fokusnya adalah jualan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, kalau ada yang pernah ditawarkan bisnis ini dari antara Bapak Ibu berpikir ini bisnisnya jual-jualan produk ya, saya tekankan dari sekarang jawabannya adalah iya. Kenapa? Karena sekarang zaman sudah berubah. Sekarang strata paling tinggi itu adalah pedagang, Bapak Ibu. Karena saya yakin dan percaya 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari berdagang dan berniaga, Bapak Ibu. Sepakat ya? Sepakat? Nah, pernah nggak scroll TikTok nih, emak-emak nih saya lihat, pernah? Ada yang jualan tas, tiba-tiba tangan jempolnya gatal, pencet check out, betul nggak? Ada yang jualan baju, pencet check out, betul? Pernah nggak kepikiran, waduh, gimana ya caranya saya bisa kayak emak itu, saya bisa kayak orang itu, cuman duduk di rumah bisa ngasilin duit, betul ya? Nah makanya ada trennya sekarang, kalau kita mau berdagang, pilihannya ada dua, mau jadi produsen atau mau jadi reseller. Kalau jadi produsen, kita berarti harus nyiapin pabrik, Bapak Ibu. Bikin pabrik 5.000 perak cukup? 2 juta cukup? Gak cukup. Artinya tidak semua orang bisa punya pabrik. Udah punya pabrik, harus juga bikin jalur distribusi. Kira-kira bikin jalur distribusi butuh biaya gede nggak? Butuh. Bikin lagi jalur agen butuh biaya besar? Besar. Nggak semua orang bisa jadi produsen. Tapi kalau Bapak Ibu cuma ditawarkan, disiapin sama perusahaan, nih ada produknya, jualin aja, semua orang bisa nggak lakuin itu? Bisa. Artinya kalau mau berdagang kita bisa pilih mau jadi produsen atau mau jadi Nah sekarang kita semua yang kumpul di tempat ini adalah orang yang berprofesi sebagai reseller. Pertanyaan saya, bergengsi nggak kerjaan jadi reseller? Bergengsi nggak? Bergengsi nggak? Sekali lagi saya tekankan, sekarang strata paling tinggi adalah pedagang. Kalau Bapak Ibu sekarang jadi reseller, artinya Bapak Ibu sebagai pedagang, orang yang tidak akan dibatasi oleh waktu dan penghasilan, karena kita bisa menentukan mau punya penghasilan berapapun sesuai keinginan kita, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, ini nih, keuntungan bisnis dengan sistem reseller. Reseller memperoleh harga diskon produk. Saya mau tanya, harga satu box LVN berapa sih? Berapa? Nah, waktu Bapak Ibu daftar jadi reseller di sini dapat potongan harga nggak? Dapat. Kenapa? Karena kita jadi reseller. Artinya dari selisih kita bergabung jadi reseller dengan harga jual ada keuntungan nggak? Ada. Makanya reseller ini ya memiliki bisnis sendiri, peluang penghasilan karena ada margin. Tahu margin? Selisih antara harga jual dengan harga beli. Nah berarti akadnya udah jual beli. Kalau akadnya udah jual beli, halal haram? Nah paham ya? Lalu tanpa ada batasan pendidikan, batasan suku, agama, pendidikan. Lalu reseller memiliki kebebasan waktu kerja dan memiliki waktu kerja sebanyak jaringan aktifnya. Contoh buktinya apa? Nih, sekarang biasanya ya hari Minggu teman-teman kita di luar lagi ngapain sih? Ada yang quality time, betul nggak? Ada yang healing, ada yang apa lagi? Ada yang mungkin jam segini masih tidur, betul nggak? Sekarang kita ngapain di sini?
Belajar. Nah, percaya sama saya. Ketika kita melakukan hal yang tidak biasa orang lain lakukan, maka kita akan mendapatkan hal yang tidak biasa orang lain dapatkan, Bapak Ibu. Ya. Ketika orang tertidur, kita udah bangun. Betul gak? Ketika orang bangun, kita udah berjalan. Ketika orang berjalan, kita udah berlari. Dan ketika orang berlari, kita sudah ada di puncak kesuksesan, Bapak Ibu. Ya, jadi ini tuh enak. Ya, saya pernah lagi saya sering lihat Kang Dani ini. Waktu saya main ke rumahnya, kerjaannya ngapain? Cuman live TikTok, bikin konten. Waduh, enak banget. Enak banget jadi reseller. Jadi Bapak Ibu juga sebetulnya nggak usah malu. Sekarang kan udah ada TikTok, Instagram dan lain-lain ya. Nanti apalagi setelah ini Bapak Ibu akan diajarkan bagaimana bisa memanfaatkan dunia digital untuk menghasilkan penghasilan jutaan, Bapak Ibu. Wah, jadi nanti ibu-ibu ya, nanti beres dari pulang sini belajar jualan live TikTok. Ya, daripada cuman scroll-scroll, bisa belajar jualan live TikTok. Bapak-bapaknya juga sama. Ya, udah gampang. Yang penting mah nyalain kameranya, betul nggak? Sambil ngomong, halo beb, ini kita ada produk bagus beb. Ini ada apa itu yang buat kewanitaan? Crystal V. Ini bagus banget beb. Colokin ke hidung, hidungnya rapet beb. Wah, itu baru ke hidung. Kalau ke kuping juga rapet beb. Apalagi kalau di area kewanitaan beb, masukin itu dijamin rapat, semut gak masuk beb. Wah, kira-kira beli gak tuh? Beli. Yang bapak-bapak jualan, halo juragan, percuma duit banyak tapi gak bisa berdiri. Wah, ingat juragan, dulu waktu kita umur 20 tahun, kita pandangan hidup baru dipandang udah hidup. Wow. Tapi sekarang umur 30-40, kita harus pegangan hidup juragan. Mandang doang nggak hidup, dipegang baru hidup. Waduh. Apa kabar bapak-bapak yang udah 50 tahun ke atas, sehat? Nadanya berubah, betul nggak? Ini udah bukan pandangan pegangan hidup, tapi sudah perjuangan hidup. Wah. Dipandang, dipegang nggak hidup, harus dimotivasi dulu baru hidup. Ini saya ada produk bagus, Titan Gel, Titan Spray, dijamin waktu berdiri bisa jadi gantungan handuk. Waduh, apa kabar? Ya, jadi berdagang itu menyenangkan. Makanya saya heran kalau ada orang gengsi untuk berdagang. Padahal dengan berdagang itu kita tidak bisa dibatasi oleh penghasilan. Betul nggak? Lalu lagi bisa, oke bapak-bapak yang kepalanya kayak landasan pesawat. Wah, ini pakai eco farming. Ya, jadi coba belajar jualan, misalnya live TikTok. Pokoknya ngecublak aja. Karena sekarang strata paling tinggi tadi saya katakan adalah berdagang. Kalau sekarang masih malu berdagang, mau gimana? Betul ya? Apalagi enaknya selain berdagang, kita difasilitasi oleh perusahaan bisa membangun sistem reseller. Kebayang nggak? Bapak Ibu biasanya live sendiri, tiba-tiba punya tim reseller. Sehari ini serentak nih, kita ada berapa orang? 1000 nih ya. Pulang dari sini misalnya kita janjian jam 9 malam. Live bareng-bareng nih, jualan produknya misalnya sama nih, Titan Gel sama Crystal V. Kira-kira orang di luaran sana bakal banyak yang tahu nggak sama produk kita? Bakal banyak yang tahu karena nonton live, betul ya? Nih, ini saya belajar juga. Fitnah kalau didiamin terus menerus, ya lama-lama dianggap kebenaran, betul nggak? Apalagi sebuah kebenaran kalau disampaikan oleh ribuan orang, maka kebenaran ini akan sampai ke banyak orang. Artinya manfaatnya bisa sampai ke masyarakat luas. Apa kabar? Paham? Jadi nggak usah malu karena bisa di mana aja. Jadi nggak perlu nyiapin kantor, administrasi, karyawan karena semua sistemnya sudah tersedia. Di kamar bisa nggak kantornya? Bisa.
Saya juga kan kadang tiap hari bikin konten ya. Anda mau mobil mewah seperti ini? Wah, itu konten saya kemarin. Anda mau rumah megah seperti ini? Sama sendiri. Saya juga pengen. Wah, ya. Jadi menarik attention orang, betul lah. Jadi pedagang itu harus jadi pribadi yang menyenangkan. Gak boleh pulang dari sini Anda nawarin produk, nawarin bisnis, tapi kaku. Wah, miskin maneh mah. Gabung dong PTBS, kira-kira gabung apa ditimpukin batu? Paham gak? Jadi harus antusias, jadi pribadi yang lebih santun, jadi pribadi yang lebih menyenangkan. Bro, dahsyat bro, mantap. Waduh, saya kemarin nyium bau badan kamu mantep. Dari ujung ketahuan kamu belum mandi 7 hari bro. Wah, maneh mah bisa wae. Kita ngeledek tapi menyenangkan, betul gak? Ini ada parfum bagus. Kebetulan saya jualan parfum ini ya, dapat produk dari perusahaan parfum ternama di dunia bro. Dunia mana? Pokoknya dunia dalam berita ini. Ini parfum baru dibuka, semerbaknya nyampe keluar kota. Lebay gak kira-kira? Tapi yang dilihat teman kita bukan lebay, yang ngelihat kok ini orang dagang kok kayaknya yakin banget, banget. Ini baru dibuka, itu semerbaknya mantap. Kamu spray ke badan, dijamin istri nggak ngebolehin berangkat, bro. Wah, kenapa? Oh, ini mah parfum bisa menghipnotis. Menghipnotis apa? Menghipnotis bau badan kamu, bro. Jadi mulai jadi pribadi yang menyenang. Karena kunci jadi reseller sukses adalah pribadi yang menyenangkan. Gak boleh kaku kayak kanebo kering, gak boleh. Tahu kanebo kering? Habis dipakai nyuci didiemin kering itu dia. Nah kayak gitu. Jadi mukanya gak boleh datar. Coba senyum 5 cm, coba belajar senyum. Nah kan ada yang pada pakai pegang HP, coba keluarin HP-nya, keluarin sekarang, keluarin boleh. Dari tadi dilarang keluarin HP, sekarang saya suruh keluarin HP, silakan. Keluarin HP, ayo keluarin HP, keluarin HP, nyarain kamera depan. Coba lihat mukanya, kasih senyuman termanis di depan HP. Pencet fotonya, pencet, foto, pencet, pret. Pencet, ayo sekarang pencet. Udah? Yang nggak ngelakuin kita liatin. Ya keluarin, udah pencet. Oke, sekarang liatin fotonya. Cakep nggak? Cakep nggak? Kalau kurang cakep, foto sekali lagi, senyumnya makin lebar. Sekali lagi, senyumnya makin lebar. Ya, udah. Oke, liatin lagi sekali lagi. Cakep nggak? Cakep. Nah, lihat, bapak ibu aja yakin. Orang yang ada di kamera itu cakep luar biasa. Artinya bapak ibu cuma tinggal butuh modal pede. Kayak doang mah tidak menyenangkan bapak ibu, tapi menjadi pribadi yang menyenangkan akan membuat kita jauh lebih spektakuler bapak ibu. Siap? Jadi nggak boleh lagi cemberut. Mau jadi reseller tapi mukanya cemberut, padahal udah enak, nggak butuh pusing-pusing mikirin kantor, gaji karyawan nggak usah dipikirin, betul ya? Lalu apalagi ini siapa ini? Mana slide-nya hilang? Oh ini. Reseller memiliki banyak teman, tuh karakternya antusias, pikir positif. Tadi saya bilang, ya kita harus jadi pribadi yang menyenangkan. Coba kalau kawan-kawan lihat wajahnya Kang Iksan, saya full milah. Saya setiap ketemu Kang Iksan itu bawaannya pengen ketawa. Pengen ketawanya bukan pengen ketawain Kang Iksan, bukan. Karena dari wajahnya bisa memancarkan keceriaan. Paham? Ya. Percaya hukum tarik menarik nggak? Ketika kita berpikir, waduh pusing ayam masalah, utang ditagih, ada? Tiba-tiba ada kena masalah lagi, berantem lah sama istri, sama suami, tiba-tiba muncul masalah lagi, pernah nggak? Kenapa? Karena pikiran kita menarik masalah yang ada di alam semesta. Tapi kalau kitanya positif, senyum, padahal terboga duit, suka tiba-tiba dapat duit. Nah makanya saya sangat senang banget kalau ketemu Kang Iksan tuh bawaannya tuh pengen senyum gitu ya.
pribadinya menyenangkan. Nah, artinya kalau Bapak Ibu bisa memancarkan aura kebahagiaan, saya yakin utang pasti takut ketemu Anda. Percaya sama saya. Ada di sini yang masih punya utang? Boleh angkat tangan? Nggak apa-apa, saya doain utangnya cepat lunas. Ada? Oke. Takut nggak kalau ada debt collector datang ke rumah? Nih, saya kasih tahu, kalau ada debt collector datang ke rumah, jangan sembunyi. Tok tok tok, Bu, bayar hutang. Anda cukup senyum. Mohon Pak, pasti saya bayar. Percaya, orang sekeras apapun kalau udah ngelihat kita senyum, wah itu marah-marahnya udah hilang. Ada yang pernah ngerasain nggak ditabrak motor? Bah! Tapi orang yang nabraknya tiba-tiba minta maaf. Maaf Pak, maaf saya salah. Langsung luluh ke hati. Luluh ya, artinya coba belajar jadi orang yang lebih ceria, lebih mau menerima, ya kan, jadi pribadi yang menyenangkan. Karena kita menjadi reseller itu kuncinya adalah menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan. Siap? Ya, jadi nggak boleh ada lagi yang pika sebelen ya. Apalagi setelah ini nanti ada makan siang, nggak boleh mengambil makan milik temannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi pagi ada yang duduk di sana makan, menclok pindah ke sana biar dapat lagi makan. Nah, itu bukan contoh pribadi yang menyenangkan. Siap tidak egois? Siap? Siap dikirim bareng-bareng temennya? Nah, itu ya. Lanjut, next. Nge-X. Wah, itu kenapa tuh error? Nah. Lalu, reseller memperoleh pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun mentor mengenai produk, bisnis, serta pengembangan diri. Jelas. Sekarang kita berkumpul di tempat ini adalah mengembangkan diri. Belajar, difasilitasin nggak? Nah, ini ada istilah lagi. Bapak bisa punya anak banyak. Betul nggak? Tapi anak cuma punya bapak. Nah, bisa nggak kita waktu lahir milih, saya pengen lahir dari keluarga Pak SBY? Bisa nggak? Nggak bisa, yang ada kita dikutuk sama emak kita, betul nggak? Anak durhaka katanya, betul ya? Sama halnya, mentor bisa punya anak banyak, upline bisa punya mitra banyak, betul nggak? Tapi mitra cuma bisa punya upline satu. Artinya kalau Bapak Ibu diperhatikan sama upline-nya, diarahkan training, diarahkan belajar, nurut. Karena kalau tidak, dia akan membina yang lain. Sama kayak misalnya Bapak Ibu punya mitra dua nih. Yang satu kalau dikasih tahu nurut, disuruh presentasi mau presentasi, ya disuruh zoom mau zoom, suruh training mau training. Yang kedua setiap dikasih tahu bebel. Kira-kira Bapak Ibu mau ngebantu yang pertama apa yang kedua? Jujur, yang pertama yang kedua. Nah, kalau Bapak Ibu tahu, artinya ketika diarahin sama leadernya, sama mentornya, jadilah orang yang pertama tadi. Karena saya percaya, saya yakin mentor-mentor kita semua ini sekarang sedang berupaya bagaimana menarik kita semua ke puncak kesuksesan, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Nah, inilah makanya pilihan pekerjaan untuk membangun kehidupan. Ya. Kalau ada pengusaha di sini, saya yakin modalnya pasti besar. Pengusaha misalnya penambang batu bara, cukup nggak modal 100 juta? Nggak cukup, modalnya pasti besar. Pendidikan harus tinggi nggak? Tinggi. Kenapa? Karena butuh gengsi, betul nggak? Ketika ketemu lawan usahanya pasti ditanya, oh kamu lulusan mana? Oh saya lulusan Oxford, saya lulusan ini. Wah beda obrolannya. Usia menentukan, resiko besar, waktu banyak, keuntungan besar. Profesional pun begitu, karyawan ini ya. Modalnya besar, sekolah dari SD sampai SMA, betul? Pendidikan tinggi itu kan. Usia menentukan, resiko besar, waktu yang dikeluarkan banyak. Kayak saya dulu pernah jadi operator warnet sambil kuliah. 11P Bapak Ibu. Pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, pusing-pusing pingsan paeh Bapak Ibu. Waktu keluarin banyak, duit pas-pasan, betul nggak? Sedangkan keuntungan kecil. Tapi boleh nggak kita jadi karyawan? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Betul ya? Petani nelayan modal besar, pendidikan nggak terlalu penting. Yang penting ilmu pengetahuan tentang bertani, tentang
Jadi nelayan bisa dikuasai, usia menentukan, resiko besar waktu banyak, keuntungan kecil. Tapi lihat reseller yang tadi saya jelaskan. Pertanyaan saya, pengusaha bisa nggak jadi reseller? Merangkap bisa? Profesional bisa nggak merangkap jadi reseller? Bisa. Karyawan bisa nggak sambil jadi reseller? Petani bisa jadi reseller? Nelayan bisa jadi reseller. Artinya apapun latar belakang kita, dari manapun latar belakang kita, kita semua bisa sama-sama sukses di PTPS Bapak Ibu ya.